Bro, ketika kalian ingin melakukan reset atau mengembalikan setelan kalian ke pabrik kayak gitu teman-teman, sebuah smartphone, dan kalian melakukan ketika kalian itu melakukan reset seperti biasa, misalnya seperti ini, kalian menuju ke setting, lalu di sini kalian menuju ke akun, setelah itu kalian menuju ke reset, lalu di sini ini kan ada beberapa preset nih teman-teman ya. Jadi ini kan hanya untuk semua pengaturan, jadi ini tidak semuanya, jadi ini cuma pengaturan saja. Di sini pengaturan jaringannya gitu ya, misalnya kalian udah utak-atik gitu ya, kalian pengen reset nih agar ini default, nah ini ya. Dan ini aksesibilitas ya, kalau misalnya kalian udah utek-utek atau kalian personalisasi gitu ya, di sini kalian bisa reset ke pengaturan awal. Nah tetapi di sini tidak kayak mengembalikan ke setelan pabrik. Kalau kalian pengen ke setelan pabrik ya ini teman-teman ya, di reset data pabrik itu ketika kalian itu di sini tidak mengalami problem, misalnya kalian itu lupa password, kalian lupa PIN gitu ya, atau di situ punya adik kalian gitu ya, misalnya kayak gitu, atau punya kakak kalian kayak gitu teman-teman, dan kalian itu wah males mau tanya gitu ya, tahu kan ini misalnya gini ya, kalian dapat HP lungsuran kayak gitu misalnya seperti itu. Kalian bisa menggunakan cara ini nanti ya teman-teman ya. Kalau di sini kalian itu udah tahu sendiri password PIN-nya, ya sudah kalian pakai ini aja sudah gitu ya. Kalian bisa reset data pribadi, data publik ini. Dan di sini kalian juga bisa mencadangkan ke cloud ya. Jadi misalnya di sini kalian mau cadangkan di sini, cuman di sini kalian perlu untuk login dulu ke Samsung-nya gitu ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan Samsung ini teman-teman. Ini ya, kalian juga bisa mencadangkan ke penyimpanan eksternal kayak SD card gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini kalian itu misalnya mau ke perangkat lain kayak gitu, kalian bisa restore. Oke, kayak gitu. Tapi di sini beberapa fungsi yang ada di sini itu sangat jarang sekali atau tidak pernah saya pakai gitu ya teman-teman, seperti itu kan. Jadi kalau misalnya kita mau reset ya sudah reset gitu ya teman-teman, seperti itu. Just simple like that. Karena biasanya aku malah lebih suka kalau misalnya kita reset itu ini bener-bener kayak setelan pabrik bener-bener gitu. Jadi misalnya software dan lain sebagainya itu tidak kontaminasi dengan settinganku yang sebelumnya kayak gitu bro. Misal gini, kalian klik dan tentu kalian akan paham ya, di sini semua data akan dihapus ya data. Jadi dia akan langsung reset ke data pabrik, semua data termasuk akun Google, data sistem, pengaturan, aplikasi unduhan, musik, gambar, dan semua data lainnya termasuk kunci file di kartu SD. Jadi kalau ini yang cukup hati-hati teman-teman, kartu SD card kalian itu aman kayak gitu, kalian perlu hati-hati, kalian deskrip dulu teman-teman ya, kalian buka dulu enkripsinya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di sini nanti kalian itu melakukan reset, nanti kalian akan kesusahan membuka file kalian di kartu SD gitu ya teman-teman, atau bisa jadi itu akan ikut hilang gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalian akan kehilangan file-file kalian gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Tuh, Anda tidak akan dapat menggunakan file yang di enkripsi di kartu SD setelah Anda mereset. Saya sendiri sih emang jarang ya, mungkin itu untuk tingkat keamanan yang lebih tinggi kalau misalnya ada sesuatu yang memang itu harus diamankan. Tetapi memang aku sendiri pun jarang memakai hal ini gitu ya, karena memang untuk ponsel ini biasanya memang untuk aku pribadi, dan aku memang benar-benar menjaganya gitu ya teman-teman, seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau untuk kasus tertentu, kalau misalnya memang membutuhkan keamanan yang ekstra kayak gitu, atau ada informasi yang rahasia kayak gitu, di situ enkripsi berperan penting gitu ya teman-teman, seperti itu. Karena memang untuk yang di SD card kayak gitu kan, kalau kalian memang di sini ada keamanan ya, ada keamanan di internalnya. Cuman kan di eksternalnya SD card ketika dicabut dari smartphone itu kan juga data bisa diakses loh semua ya teman-teman ya, kayak gitu. Dan itu adalah fungsi dari enkripsi kayak gitu. Kalau misalnya ada informasi rahasia atau ada kunci-kunci server misalnya kayak gitu ya teman-teman ya, kunci-kunci server itu akan sangat berbahaya gitu ya, terutama server virtual ya, virtual gitu sih teman-teman ya. Kayak gitu yang kalian itu manajemen website
dan lain sebagainya gitu ya dari jarak jauh, dan itu bisa diakses oleh orang lain. Saya pikir itu tidak instan gitu ya, tidak instan, tetapi untuk beberapa orang yang dia memang udah prepare, udah siap untuk hal itu ya berbahaya juga. Nah itu sih, cuman kalau misalnya tidak terlalu penting sih ya nggak usah lah tentunya, nggak kripsi kayak gitu ya teman-teman. Karena di sini kalau misalnya kalian misalnya katakanlah kalian reset gitu, kalau kalian lupa passwordnya masuk, kan kalian perlu reset reset. Jadi mau tidak mau ya itu hilang gitu ya teman-teman ya, kayak gitu kayak ya. Kalau misalnya kalian tidak ini, kalau kalian lupa, apalagi kalian tidak sambungkan ke saya sini ya, ke Samsungnya gitu ya, ke Samsung akunnya gitu ya, akun Samsungnya gitu ya. Kalau kalian lupa password ya sudah, mau tidak mau kalian harus menggunakan cara ini teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini kita akan langsung aja bahas tentang caranya, Bro. Tadi sekilas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan itu ya. Ini dia, tak demokan ya, teman-teman ya. Reset di sini ya, hapus semua. Nah, semua data pribadi dihapus. Data yang tercatatkan di kartu SD tidak akan terhapus. Anda dapat memulihkan. Nah, ini ya, teman-teman. Kecuali yang dienkripsi tadi akan dihapus. Oke, hapus. Maka dia akan ada verifikasi sandi, teman-teman. Jadi kalian harus masuk ke Samsung account. Ini tak tutupin ya. Oke, jadi ini akun Gmail. Kalau misalnya di sini kalian rikuh mau tanya passwordnya gitu ya, passwordnya yang sebelumnya kayak gitu, rikuh gitu ya, rikuh passwordnya, karena ini kan yang namanya password itu kan rahasia ya teman-teman, kayak gitu ya. Kalian bisa menggunakan cara yang akan kita bahas ini. Nah ini ya, aku udah tunjukkan pada kalian kasusnya kayak gini. Oke, alright, kasusnya seperti ini, tidak yang lain ya teman-teman, tidak yang lain, jadi jangan disalahgunakan juga. Alright, oke, langsung aja kita mulai. Pastikan di sini ponsel kalian dalam keadaan mati ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa matikan ponsel kalian. Oke, seperti ini kalian bisa langsung geser, langsung kalian matikan daya. Oke. Di sini kalian daya mati. Oke, di sini daya mati, shutdown. Ini shutdown ya. Jadi posisinya itu dia mati. Oke, sudah. Setelah itu let's go. Oke, di sini kalian fokus ke sini. Oke, kalian bisa fokus ke sini. Jadi untuk ponsel Samsung di sini kebanyakan ini kan tombol volume up, volume down, dan power itu jadi satu. Walaupun tidak menutup kemungkinan didesain beberapa mungkin ya didesain, tapi jarang sih. Kalau ada misalnya di sini untuk tombol power sama tombol volumenya itu terpisah kayak gitu, misalnya di sini. Tapi beneran jarang kan, karena pas yang tak lihat itu kan di sini memang kebanyakan desainnya kayak gini. Jadi di samping sini volume up, down, sama power, dan di bagian sini tuh untuk yang SIM tray-nya ya. Kalau untuk micro SD juga di sini. Karena kan sekarang kebanyakan model tanam kayak gini ya, teman-teman. Seperti ini. Dan ini A03S. Nah, di sini ya kalian bisa fokus ke sini aja. Jadi tombol power up sama power ini kalian tekan ya, tombol power sama tombol volume up nya kalian tekan dan tahan ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, kalian tekan dan tahan. Nah, sampai di sini kayak gini, ini masih kalian tahan ya tombol power up, dan nah sampai seperti ini. Jadi ini tidak masuk ke sistem operasinya gitu ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menggunakan tombol volume up dan down itu untuk ini ya, untuk menunya, karena ini tidak touchscreen ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Kalau untuk OK ya, tombol OK-nya itu tombol power ini teman-teman. Jadi misalnya di sini kalian itu mau apply update from SD card, kalian OK pakai ini. Nah, di sini kita akan wipe data atau factory reset ini teman-teman. Jadi wipe data ini nanti memungkinkan si smartphone itu kembali ke setelan pabrik tanpa kalian perlu untuk ini tadi ya, kalau kalian lupa password atau lupa pin kayak gitu tadi, seperti ini. Oke, jadi wipe data factory reset. Oke, ini teman-teman. Jadi ini ya. Jadi kalian tinggal gini aja seperti ini. Jadi kalau sudah kayak gini ya, ini yang terseleksi ya teman-teman ya, seperti ini. Kalian oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada tulisan hapus total semua data pengguna. Tindakan ini tidak dapat diurungkan. Semua data di perangkat ini akan dihapus. Jika kartu SD Anda dienkripsi, maka semua data yang disimpan, nah ini yang tak bilang tadi teman-teman, data yang disimpan di SD card juga akan kehapus. Yang dienkripsi ya, ini bukan file-file yang ada di SD cardnya, tapi yang
dienkripsi, oke, yang dienkripsi, misalnya folder gitu yang kalian enkripsi. Jadi kalau misalnya tidak dienkripsi ya berarti sudah, jadi file-file yang di SD card itu aman, dia tidak ikut dihapus, oke. Jadi yang dihapus itu yang di internal. Oke, langsung di sini kalian bisa pakai ini, atasin, bawahin. Jadi kalian kalau ini kalian mengurungkan niat kalian bisa batal, oke. Tapi kalau kalian ya, langsung kalian ini ubah ke sini, seleksi ke reset ke setelan pabrik, langsung di sini oke. Tekan tombol power ya teman-teman ya. Oke, nice, seperti ini. Maka dia akan langsung wiping data. Jadi bersih-bersih datanya, bro. Tuh, kalian bisa lihat progresnya ya. Dia akan lakukan formatting gitu ya, teman-teman ya. Jadi semuanya diformat dan data wipe komplit, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, data wipe complete, oke, complete. Sudah ya, kayak gini, teman-teman. Nah, kalau sudah, di sini kalian bisa lakukan reboot system. Oke, ini kan sudah dihapus nih. Ini sudah di wipe data gitu ya teman-teman. Jadi ketika kalian itu melakukan reboot, kalau kalian tidak wipe data ya, itu akan langsung masuk seperti biasa. Tapi karena ini kita sudah factory reset, berarti ketika kalian itu reboot system now, maka akan jadi seperti ini, bro. Kita klik ya teman-teman, kita klik ini pada bagian power, oke. Untuk oke ke reboot system, atau kalian juga bisa power off ya teman-teman ya. Power off ini nanti kalian bisa tekan power manual. Nah, di sini aku akan ini aja teman-teman, reboot system now, jadi dia akan langsung reboot. Oke, sudah teman-teman, seperti ini. Kita akan tunggu aja di sini sampai nanti ke halaman biasa, halaman daftar gitu ya, daftar kayak HP baru gitu ya. Oh ya, loh, ini kok lama banget gitu ya. Jadi di sini kalian perlu sabar aja teman-teman. Jadi ini memang agak lama untuk kali ini. Nanti akan aku tunjukkan teman-teman. Ini dia masih kayak gini ya teman-teman. Oke, alright, dia masih kayak gini dan oke, ini jam 3.02 teman-teman ya. 3.02 ini masih kayak gini ya. Tenang. Oke. Nah, ini sudah di selamat datang dan kalian bisa lihat 3.09 ya. Jadi beberapa menit itu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Dan ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Ini coba kita matikan untuk lampunya. Nah, jadi ini langsung ke selamat datang dan kalian bisa di sini ya seperti biasa teman-teman, kalian bisa langsung aja untuk setting ya teman-teman ya di sini. Kalau kalian terbiasa bahasa Indonesia ya di sini bahasa Indonesia. Kalau kalian terbiasa bahasa Inggris, di sini bahasa Inggris. Nah, karena di sini aku buat tutorial teman-teman. Jadi di sini aku biasanya akan memakai untuk yang berbahasa Inggris, sehingga itu nanti akan bisa dimengerti secara internasional, tidak hanya di Indonesia saja teman-teman, seperti itu. Oke, welcome to, langsung start dan seterusnya teman-teman. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Ini sudah kalian bisa langsung kayak biasanya teman-teman. Jadi setup smartphone barulah ya teman-teman ya. Dan mungkin saya rasa kalian paham untuk hal ini. Oke, semoga bermanfaat untuk ini. Dan ini udah clean teman-teman, udah benar-benar clean. Jadi kalian start from zero. Jadi ini jadi seperti smartphone baru gitu ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.